korban memang memberikan pernyataan sikap lah kalau sudah tidak berteman lagi lah dengan si pelaku, sehingga itu yang membuat kesal. Akhirnya dia berangkat menuju ke penyelidikan terhadap kasus Rajapati berencana yang menimpa Z usia 14 tahun, pelajar SMP di Kota Bandung, terus menyingkap tabir baru. Kapolres Cimahi, AKBP Niko N. Adiputra, mengungkapkan bahwa akar permasalahan ini bermula dari sejarah panjang pertemanan antara korban dan tersangka berinisial Y saat keduanya masih sama-sama tinggal di Kabupaten Garut. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, Z dan Y dahulu memiliki ikatan pertemanan yang sangat akrab di Garut. Namun, intensitas kedekatan mereka justru menimbulkan kekhawatiran besar di pihak keluarga Z. Keluarga menilai hubungan pertemanan tersebut sudah berada pada tahap tak lazim, sehingga mereka mengambil langkah tegas dengan memindahkan sekolah Z ke Kota Bandung untuk memisahkan kedua remaja tersebut. Hal tersebut diungkap Kapolres Cimahi, AKBP Niko N. Adiputra pada Senin tanggal 16 Februari tahun 2026. Meskipun jarak telah memisahkan mereka, Z di Bandung dan Y di Garut, keduanya dilaporkan masih sempat melakukan pertemuan. Namun, seiring berjalannya waktu, Z mulai menyadari kekhawatiran keluarganya dan mulai mencoba untuk menjaga jarak. Puncaknya, Z memberikan pernyataan sikap secara langsung kepada Y bahwa ia ingin mengakhiri hubungan pertemanan mereka sepenuhnya. Penolakan dan pemutusan hubungan inilah yang diduga kuat menjadi pemicu dendam membara di hati Y. Rasa sakit hati karena ditinggalkan oleh sahabat akrabnya membuat Y gelap mata, hingga akhirnya merencanakan Rajapati keji di kawasan X objek wisata Kampung Gajah, Kabupaten Bandung Barat. Hingga saat ini, polisi masih terus mendalami aspek psikologis pelaku untuk memahami lebih jauh intensitas pertemanan tak lazim yang dimaksud, yang menjadi pemicu tindakan sadis tersebut. Sementara itu, Y masih menjalani pemeriksaan intensif guna melengkapi berkas perkara Rajapati berencana ini. Antara pelaku dan korban ini memang sudah saling mengenal, bahwa dulu di Garut juga sempat mempunyai hubungan, mempunyai kenal. Kemudian akhirnya korban dipindahkan ke daerah Bandung, dan pelaku akhirnya tetap sering bertemu, walaupun jaraknya jauh tetap bertemu, sampai akhirnya pelaku benar-benar sangat kesal dan dendam pada saat korban memang memberikan pernyataan sikap lah kalau sudah tidak berteman lagi lah dengan si pelaku, sehingga itu yang membuat kesal. Akhirnya dia berangkat menuju ke Garut dengan memang niat untuk menghabisi korban, seperti itu. Bang, kalau melihat kronologis ini sepertinya kan dendamnya sangat tinggi, Bang. Apakah memang itu pertemanannya itu seperti yang spesial gitu, Bang, antara pelaku dengan korban itu benar-benar, apakah memang ada hubungan lebih atau seperti apa sebetulnya, Bang? Ya, hubungan kakak adik ya. Ini hubungan kakak adik. Jadi mungkin ini nanti secara lebih dalamnya kami akan telusuri lebih lanjut dengan beberapa batasan. Kita menghargai bagaimana perasaan keluarga korban pada saat hari ini, atau ini masih dalam keadaan berduka. Intinya bahwa korban itu memberikan pernyataan sikap untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku, sehingga pelaku merasa sakit hati dan kemudian juga dendam, akhirnya memutuskan untuk menghabisi korban di Bandung, yang mana harusnya itu sudah dilakukan dari mulai hari Sabtu kemarin, tapi karena pelaku AP ada pekerjaan, akhirnya baru bisa terlaksana hari Senin kemarin, dan baru ditemukan kurang lebih hari Jumat. Berarti kurang lebih ada 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari korban di lokasi X Kampung Gajah belum ditemukan oleh siapapun, seperti itu. Artinya, Bang, dari pihak keluarga atau tetangga di sana itu sebetulnya sudah mengetahui ada masalah antara korban dengan pelaku, Bang? Iya, seperti itu. Ya, seperti itu. Nanti itu mungkin bisa kita tanya lebih lanjut ke pihak keluarga, tapi yang pasti seketika korban tidak pulang ke rumah, pihak keluarga mencoba untuk mencari ke pelaku. Berarti sudah pernah ada sesuatu. Nanti mungkin supaya nanti tidak terlalu kemana-mana, intinya nanti biar ada pihak keluarga yang bisa menyampaikan itu. Kami dari sisi pihak untuk kaitan penegakan hukum menyatakan bahwa perbuatan pelaku dinyatakan bersalah sesuai dengan perkenaan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga pasal
459 untuk pembunuhan berencana, dan juga 458 terkait dengan masalah pasal pembunuhan, seperti itu. Kalau pelaku ini pelajar juga Dan atau Ya, masih sekolah di Garut berarti Dan? di Garut, ya. Eksekutornya berarti kan? Eksekutor, masih sekolah di Garut. Dan dia sudah kenal kurang lebih 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Siap. Assalamualaikum Tribuners. Nah, kita saat ini di Parongpong, tepatnya di Kampung Gajah. Nah, ini adalah lokasi di mana almarhum pelajar asal kota Bandung itu yang ditemukan meninggal dunia pada Jumat malam ya. Jumat malam. Nah, ini tempatnya. Nah, tempatnya. Nah, posisi korban itu di situ tergeletak. Nah, ini ada seperti rumah kosong, gudang ya. Rumah kosong. Ini kayak tempat pembuangan sampah. Nah, ini masih di polis line ya. Jadi ada 2 lapis polis line. Ini polis line di titik utama. Ini mungkin bagi teman-teman yang sudah melihat mungkin akan familiar dengan titik ini. Nah, ini rumah kosongnya. Ini udah di garis polisi. Ini tempat masuknya ya. Tempat masuk. Ini kita muter. Itu arah sana, arah ke lebih dalam lagi. Ini posisinya. Ini polis line utama ya, sebelum ke titik penemuan. Nah, ini di sini. Nah, ini ada polis line kedua. Jadi ini seperti batas ya. Seperti batas. Dan ini udah ada tabur bunga begitu. Tabur bunga mungkin dari pihak keluarga ya. Ini polis line awal. Nah, ini tuh posisinya memang agak pojok dan agak jauh ya dari warga. Nah, ini bunganya. Ada tabur bunga. Nah, itu. Ini kalau kita dari arah depan, ini sebetulnya seperti masih berfungsi ya untuk pasar kalau di pagi hari, dan saat ini emang sepi, udah sepi. Jam 11 ini udah, jam 10 ini udah sepi. Setengah 11 udah sepi. Dan ini memang ke dalamnya tidak terawat ya. Kita masuk lagi ke dalam. Ini. Tapi ini bukan titik utamanya. Titik utama tadi di dalam sana. Kemarin sudah dirilis oleh Polres Cimahi terkait adanya peristiwa di tempat ini, di area bekas objek wisata Kampung Gajah, di mana ada satu siswa asal kota Bandung yang dihabisi nyawanya oleh 2 orang pelajar asal Garut ya. Dan motifnya memang karena sakit hati, karena korban disebutkan memutuskan hubungan pertemanan mereka.